Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Derajat, sebagai putra Sunan Ampel, meneruskan misi penyebaran agama Islam di Jawa. Sebelumnya, beliau bersama dengan saudaranya, yaitu Sunan Bonang, merupakan keturunan Raden Rahmat yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel. Menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari ayahnya, Raden Qasim atau Raden Syarifuddin, bekerja sama untuk memperluas pengajaran agama Islam di tanah Jawa. Beliau menyebarluaskan ajaran agama Islam di wilayah Jawa Timur dan mendirikan sebuah pondok pesantren di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Melalui pondok pesantren ini, anak-anak dan orang tua dapat belajar dan memperdalam pengetahuan agama Islam. Karena peranannya dalam mendirikan pondok pesantren dan membangun Desa Derajat, beliau kemudian dikenal sebagai Sunan Derajat. Raden Syarifuddin atau Raden Qasim dilahirkan pada tahun 1470 Masehi. Beliau merupakan anak dari Ibu Dewi Chandrawati dan memiliki beberapa saudara, yaitu Maulana Makdum Ibrahim yang juga dikenal sebagai Sunan Bonang. Syariah juga dikenal sebagai Nyai Ageng Maloka atau Nyai Ageng Manyuran, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Selain itu, beliau juga memiliki saudara seayah, yaitu Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning, yang merupakan istri kedua Sunan Ampel. Mereka memiliki beberapa anak, antara lain Dewi Murtasiah, yang menikah dengan Sunan Giri, Dewi Murtasimah atau Asyikah, yang menikah dengan Raden Fatah. Raden Husamuddin, juga dikenal sebagai Sunan Lamongan. Raden Zainal Abidin, juga dikenal sebagai Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Sunan Derajat, yang terkenal karena kecerdasannya, menghabiskan masa kecilnya untuk memperoleh pengetahuan agama dari para guru, termasuk ayahnya sendiri. Setelah dewasa, beliau dengan gigih menyebarkan agama Islam di seluruh tanah Jawa, terutama di Jawa Timur. Pada masa kejayaan Kerajaan Demak, Sunan Derajat diberikan wilayah Paciran oleh Raden Patah untuk membangun pondok pesantren di sana. Pada tahun 1520 Masehi, beliau diberi gelar Sunan Mayang Madu. Beliau sangat peduli dengan isu sosial dan sangat memperhatikan kehidupan orang-orang yang kurang beruntung. Beliau berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya sebelum memperkenalkan ajaran agama kepada mereka. Beliau juga secara konstan mendorong masyarakat untuk bekerja keras. Melalui kedermawanannya, beliau berhasil mengatasi kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bagi penduduknya. Dengan pemberian kewenangan otonomi daerah oleh pemerintahan Kerajaan Demak, beliau memiliki kontrol penuh atas wilayah tersebut selama 36 tahun. Hal ini memudahkan beliau dalam mengatur dan menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Prestasi Sunan Derajat dalam mengatasi kemiskinan di kalangan warganya diberi penghargaan oleh Raden Patah, yang merupakan Sultan Demak pada masa tersebut. Sebagai tanda penghargaan dan kesuksesan tersebut, pada tahun 1520 Masehi, Raden Patah memberikan gelar kepada Sunan Derajat, yaitu Sunan Mayang Madu. Sunan Mayang Madu telah meninggalkan kenangan yang mendalam dalam hati rakyat Indonesia, terutama umat Islam di negara ini. Bahkan, karya-karyanya masih dapat dinikmati hingga saat ini, pada tahun 2020 Masehi. Salah satu prestasi beliau adalah pendirian tembang, mokopat, serta pengumpulan dan penyimpanan dengan baik sisa-sisa gamelan, keris pusaka, dan beberapa alat seni budaya di Museum Daerah Lamongan. Sebagai penghormatan atas jasanya, pemerintah Indonesia, melalui Bupati Lamongan, R. Muhammad Farid Sarjana Hukum, meresmikan museum tersebut pada tahun 1992 Masehi. Selain itu, Bapak Bupati juga membangun Museum Sunan Derajat di sebelah timur makam Sunan Derajat, di Lamongan, yang merupakan sebuah penghargaan terhadap peran beliau. Beliau wafat pada tahun 1552 Masehi di Desa Derajat, dan dikebumikan di daerah perbukitan Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia.